Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tung Kien, Salam. Salam kebajikan. Sampurasun. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin ba'thi wan nahdah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pak Pastor, mohon izin tidak saya terjemahkan karena banyak para ustadz, para kiai. Nanti Pak Pastor silakan tanya ke Romo Emai saja. Yang saya hormati, saya banggakan Al-Mukarram Kiai Haji Nandang Kusyairi SH, kemudian Kiai Haji Iskandar Najib MPD, kemudian yang sama-sama kita banggakan, kita hormati bersama para tokoh agama. Ada dua pastor di sini, tiga ya, Pastor Rudi, kemudian Pastor Oscar, terus Pastor Wandoyo. Jadi biasanya Pak Pastor itu pakai jubahan begitu khas ya kepasturan Katolik. Ada kesamaan dengan Ustadz di NU. Biasanya Ustadz Kohar juga pakai jubah. Cuma memang Ustadz Kohar karena jubahnya kotor, akhirnya yang dipakai daster pemajikan. Dulu ada cerita Pak Pastor. Ada pastor naik bis malam dengan kiai dari Jakarta menuju Jogja. Begitu naik bis malam itu, kiai berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahimajreha wa mursaha. Nah, Pak Pastor yang duduk di samping kiai ngomong, mohon maaf kiai, ini bukan Bismillah tapi ini bis malam, katanya. Tapi kiai senyum saja ya, santai aja. Begitu berangkat, kebetulan musim hujan, di tengah jalan halilintar menyambar-nyambar. Begitu halilintar bersuara, Pak Pastor berdoa, haleluya, haleluya. Kiai gantian, mohon maaf Pak Pastor, ini bukan haleluya, ini halilintar. Di tengah jalan lagi karena lapar, Pastor mengeluarkan bacang. Tahu kan bacang Pak Pastor? Bacang itu ya bacang, alias lontong isi. Nah, lontong isi nawarin sama Kiai, Pak Kiai ini ada lontong isi. Mari Pak Kiai, ini isinya daging babi Kiai. Nah, atau Pak Kiai, aduh mohon maaf Pak Pastor, saya orang Islam tidak makan daging babi. Pak Pastor bilang, sayangnya Pak Kiai, padahal daging babi itu daging yang paling enak di dunia. Waduh, kata Kiai, dua hiji yang eleh ya. Tapi kebetulan Kiainya anak buah Kang Emai, pinter dia, cerdas. Akhirnya nanya Kiai sama Pak Pastor, Pak Pastor, ini lontong isi yang bikin istri Pak Pastor ya? Pak Pastor melotot, siapa bilang? Saya ini pastor, dalam agama saya pastor haram, tidak boleh menikah. Nah, Kiai ngomong, aduh sayang ya Pak Pastor tidak boleh kawin, padahal kawin itu daging yang paling enak di dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Pak Pendeta Anton, ini Pendeta Anton ini jemaah Facebook rahimakumullah ini ya. Setiap pagi saya ngaji online kitab Mukasyafatul Qulub, Pak Pendeta Anton biasanya ikut hadir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Pendeta Anton. Kemudian ibu dari ibu siapa namanya? Dari Makin ya, Majelis Konghucu Indonesia cabang Kerawang.
luar biasa yang sudah mempersembahkan barongsai. Tadi tepuk tangan untuk ibu kita dari mana, dari Konghucu. Dan Konghucu ini memang sangat berterima kasih kepada Gus Dur, sebab di zaman Gus Dur jadi presiden, Konghucu menjadi agama resmi di Republik Negara tercinta kita ini. Saya lihat tadi barongsai ini ada kesamaan, ada bedugnya ya. Kebetulan musola Al-Fatmah belum ada bedugnya. Bagaimana kalau itu diminta untuk musola Al-Fatmah? Teman kita, saudara kita dari Buddha, Romo Rudianto ya. Purwanto, mohon maaf, Romo Purwanto, terima kasih. Teman kita dari toko Hindu, Pak Ketut ya, terima kasih. Juga sahabat saya Pak Hakim dengan Pak Dr. Jono, ini adik kakak yang selalu serasi sepenanggungan bagaikan Upin dan Ipin. Terima kasih dokter, terima kasih. Teman-teman juga dari Makin Kerawang yang juga ikut di kegiatan Haul Gus Dur ini. Tenang saja ibu-ibu, kalau di NU aman, tidak ada orang masuk kantor NU syaratnya pakai jilbab, nggak ada, bebas-bebas saja. Jadi kalau barongsai hadir di tempatnya orang NU itu biasa. Saya juga pernah azan di vihara di sini, Pak Dokter. Ya, saya azan di vihara waktu ada Ibu Sinta dalam rangka apa namanya buka bersama. Setelah Ibu Sinta pidato azan maghrib, ada apa tiba waktunya maghrib, beliau minta coba ketua NU, waktu itu ketua NU belum dikerteker. Siapa nih kehwai kain teh Rohiman, aduh aing. Waktu itu saya pakai situasi ketua NU, silakan ketua NU aja yang azan. Jadi satu-satunya ketua PCNU di dunia yang azan di wihara hanyalah saya. Alhamdulillah. Kemudian Pak Pastor, Pak Pendeta, tahun 2018 kalau tidak salah bulan Desember waktu Natalan, saya waktu itu bersama Pak Kapolres dan jajarannya keliling ke beberapa gereja besar di Kerawang. Yang pertama di Santo Petrus kalau tidak salah ya, kemudian di mana, di Resinda, dan yang satu lagi di Kertabumi. Saya waktu itu diberikan kesempatan untuk bicara oleh Pak Kapolres. Saya bilang waktu itu, memang Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Kita beda agama, beda keyakinan, beda ras, beda suku, tapi jangan lupa ada satu hal yang Tuhan sama berikan kepada kita. Kita lahir dan besar di tanah tercinta Republik Indonesia. Sayang memang kalau penceramah, mohon maaf ini waktu itu saya dapat sambutan dari teman-teman Nasrani, cuma sayang kalau penceramah itu tidak boleh disawer. Beda dengan Kang Emai tadi ya. Enggak, Kang Tatayau, makasih banyak. Ada menang barahat Kang. Udah, insyaallah Kang Emai. Ini Kang Emai ini senior saya, senior dunia akhirat ya. Waktu di Cipasung beliaulah yang ngajarin bagaimana cara mencuri ikan kiai yang baik. Beliau ini jadi ketua KPUD 2 periode di Kerawang, kemudian sekarang jadi kiai, punya pesantren bukan karena pintar sebetulnya, karena barokah nyolong ikan kiai. Ya. Terima kasih Kang Emai. Ya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Rohiman, ketua Gus Durian Kerawang. Kalau siang Rohiman, kalau malam Rohimin. Subuh Rohimun. Rohiman ini memang masih muda. Saya bilang sama Pak Pastor Rudi juga, kalau nanti 2023 Rohiman tidak nikah-nikah ya sudahlah, jadi pastor aja sekalian. Jadi sebetulnya Rohiman itu bukan tidak laku, jomblo Memang kelihatan Rohiman ini wajah kelihatan ya lumayan lah, agak mirip-mirip Pak Jokowi ya. Nah, dia agak mirip-mirip. Cuma anehnya Rohiman ini kalau ke masjid jarang pakai peci, begitu masuk gereja pakai peci. Saya jadi teringat
saya dapat doa khusus dari Sayyidina wa Maulana Abah Habib Lutfi. Itu bukan di masjid, bukan di majelis taklim, saya dibuka peci saya, kemudian beliau usap-usap dan beliau doakan, tapi bukan di masjid, tapi di gereja. Aneh, didoakan di gereja ya, Abah Habib Lutfi. Artinya itu isyarat bagi saya harus tetap menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, walaupun saya tidak langsung mengenal Gus Dur, tapi alhamdulillah hadis bin nikmah Kiai Nandang saya ini waktu di wisuda dulu Pak Kiai Iskandar, yang orasi ilmiahnya di pesantren Al-Masturiyah tempat saya kuliah di Sukabumi adalah Gus Dur. Itu orasi ilmiah 1,5 jam waktu itu beliau, tapi serasa 5 menit. Begitu asik, begitu menarik mendengarkan paparan tentang Gus Dur ini. Nah, dan waktu itu orasi ilmiah ketika saya wisuda adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ngomong-ngomong tentang Gus Dur, memang bagaikan lautan yang tidak bertepi. Semua orang bisa bicara tentang Gus Dur, tentang kebaikan-kebaikannya. Saya pernah nanya kepada orang yang pernah menjadi asisten beliau ketika beliau menjadi ketua umum, dan setelah jadi presiden, lengser jadi presiden, beliau selalu menemani Gus Dur. Saya tanya, Gus, namanya kebetulan beliau anak kiai juga, apa yang Anda saksikan tentang kelebihan-kelebihan Gus Dur? Beliau bilang, kalau yang lain-lain Gus Dur ada di 2 tempat. Gus Dur ditembak oleh rezim Soeharto, kelihatan mati padahal Gus Dur masih hidup. Itu nggak aneh bagi saya, kata beliau. Yang aneh itu Gus Dur kalau baca buku itu seperti scanner, karena punten mata beliau yang kiri masih melihat walaupun jaraknya sangat dekat sekali. Jadi kalau baca buku itu begini, seret, kemudian dibukakan lagi lembaran, set, berapa ratus halaman pun buku tersebut ketika beliau baca semuanya masuk ke otak beliau. Ditanya apapun tentang buku itu pasti beliau jawab. Dan buku itu berbagai bahasa, dari mulai bahasa Arab tentunya karena beliau seorang kiai, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa seluruh di dunia tahu. Dan yang paling aneh katanya, beliau pernah nelpon Fidel Castro, pemimpin Kuba, dengan bahasa Latin. Padahal jarang sekali ada kursus bahasa Latin. Yang tahu bahasa Latin cuma Pele, almarhum ya Pele ya. Kemudian Messi, Mbappe mantok, Argentina Eleho ke Mbappe. Mana pendukung Argentina? Boleh ndak bagus menang. Kata Kang Jimmy oke kemiluan ngacung, padahal kemarin ngadukung Prancis. Ngomong-ngomong tentang sepak bola, saya jadi ingat juga kisah dulu waktu kan kemarin mah Argentina melawan Saudi itu kalah 2-1 ya. Karena memang sudah tahu penjaga gawangnya bolanya itu dibuat oleh orang Indonesia. Dulu tahun 1990 Jerman menghadapi Arab Saudi di penyisihan putaran final Piala Dunia waktu itu. Kalah Arab Saudi 8-0 sama Jerman. Karena Oliver Bierhoff waktu itu striker Jerman membisiki penjaga gawang Saudi, "Mas, bolanya dibuat dari kulit babi, Mas." Waduh, kata penjaga gawang Saudi, najis mugolazo ini. Ya akhirnya nggak ditangkap-tangkap ya, terus 8-0 terus jadinya. Ya, saya juga sore tadi pagi ya saya telepon salah seorang pendukung jemaah Nahdlatul Ulama Kerawang, Cak Rudi. Saya bilang, Cak, tolong siapkan ya untuk haul Gus Dur nasi kebuli khas Arab. Nah, ini kan biasanya nasi kebuli ini ada 2, daging ayam sama daging kambing. Saya bilang karena banyak non muslim, ada pastor juga, tolong nanti disertai daging babi ya.
kebuli rasa daging babi. Ternyata beliau cari-cari nggak ada katanya daging babi, Kang. Ya nggak apa-apa, kambing rasa babi aja nanti. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kebersamaan kita di dalam membangun bangsa ini tepat sekali kalau Gus Dur menjadi acuan kita. Karena Gus Dur itu tidak pernah melihat agamanya apa, warna kulitnya bagaimana, kemudian juga latar belakangnya, dari etnis apapun, beliau tetap menghormati, menghargai orang sebagai manusia. Beliau paham betul ukhuwah yang dicetuskan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan kita dengan sesama muslim, antara NU dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan Matlul Anwar dan lain sebagainya. Itu bagi Gus Dur sudah khatam. Tidak ada lagi perbedaan di antara NU dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dan dengan organisasi atau aliran Islam manapun. Bagi Gus Dur, selama syahadatnya sama, kiblatnya sama, kitab sucinya sama, Al-Quran, berarti itu adalah saudara kita seiman dan seagama sebagai seorang muslim. Dulu itu Pak Pendeta, Pak Pastor, kan cara sholat NU sama sholat Persis berbeda. Kalau orang NU baca usolli, kalau orang Persis enggak. Tahu ini di pinggirnya ini orang Persis sengaja ditomplokkan karena curina usolli wardol maghribi. Nah ini yang belum paham ukhuwah Islamiyah. Akhirnya orang Persis tersinggung, akhirnya dia balas tanpa usolli. Allahu Akbar. Begitu tahiyat awal, di dalam sholat kan ada tahiyat tuh, baca syahadat asyhadu an la baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada sayyidinanya orang NU, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dibalas sama Persis Allahumma sholli ala, tanpa sayyidina aimah Muhammad, pakai aimah segala. Begitu salam akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang NU ngusap wajah. Nah kalau orang Persis enggak, waalaikumsalam, enggak diusap wajahnya. Ngomong sama orang NU, aduh mohon maaf mas, dulu zaman Kangjeng Nabi kenapa ngusap wajah? Karena Masjidil Haram belum dikeramik mas, masih padang pasir. Begitu sujud banyak di jidatnya, banyak pasirnya dibersihin. Kalau sekarang udah pakai sejadah, enak pakai keramik, gak usah begini mas, gak ada, itu bukan sunat. Orang NU kesinggung, akhirnya dia balas, aduh saya mah ngusap banget lain kurang naon, lihat nempo curug sih utak-utak wae. Nah karena memang orang Persis itu kalau tahiyatnya begini terus ya, padahal mainnya teh sirah mau lalu tapi muternya terus. Nah jadi ukhuwah Islamiyah sudah khatam bagi orang Gus Dur, bagi pengikut Gus Dur, bagi kaum Nahdiyin Kerawang, insya Allah. Yang kedua, ukhuwah wataniyah kita buktikan dengan pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Vietnam tadi sore, yang berakhir kacamata 0-0. Tidak ada satu orang pun yang mempermasalahkan agamanya para pemain timnas kita. Betul nggak betul? Tidak ada orang Indonesia yang mempermasalahkan tentang latar belakang suku. Arek urang Papua, arek urang Bali, arek urang Sunda, arek urang Jawa, arek Kristen, arek Islam, arek Hindu, arek Buddha. Ketika pemain Kristen mencetak gol, orang Islam ikut bersyukur, sujud syukur. Kenapa? Karena satu tim nasional Indonesia. Demikian juga kita berbangsa dan bernegara. Tidak usah kita memikirkan siapa pemimpin bangsa ini, apa latar belakangnya, apa sukunya, apa agamanya. Yang penting dia mengerti betul tentang Indonesia ini. Bagaimana cara Indonesia maju, bagaimana cara Indonesia bisa bersaing dengan dunia lain. Itulah pemikiran Gus Dur yang terus harus kita kembangkan. Yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah. Jadi Gus Dur itu sudah lewat pertentangan antara NU dengan Muhammadiyah dengan Persis, lewat pertentangan antara Islam dengan non-Muslim. Bahkan Gus Dur sering dibilang kafir. Gus Dur ditanya sama wartawan, Gus,
Anda dibilang kafir tuh sama Habib Rizik, ya nggak apa-apa, gitu aja kok repot. Kan begitu Gus Dur, tinggal baca syahadat lagi aja. Itulah Gus Dur, jadi enteng saja. Kenapa Gus Dur itu menyampaikan agama begitu rileks, begitu santai, santun, penuh guyonan? Karena Gus Dur tahu innamal hayatud dunya la'bun walahun. Kehidupan dunia ini hanya sebentar, hanya permainan saja, main-main saja. Sudah, jangan terlalu serius. Tak urang mah boro-boro ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah nahdiyah kecan anggeus. Naon buktina? Ada keributan antara orang NU tentang urusan pengurus cabang NU saja kita belum bisa sabar, ya. Ini bukan begitu maksudnya. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kang Emai. Kita ini berbeda antara jemaah NU dengan jamiah NU. Biarkan mereka berjuang di struktur NU, di jamiah NU, tapi biarkan kami juga tetap berjuang di kultur NU, merawat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Karawang ini. Setuju? Setuju? Hidup Abah Wian. Ya ulah wakar disebut Abah tuh. Numpat disebut Abah mah ya, nusapan disebut apa? Bah Emai. Karena pantes saya Kang Uyan masih muda begini ya, Bang. Jadi Bah Kohar pantes. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena masih ada penampilan dari siapa itu? Mas Farid ya. Mas Farid ini anaknya siapa itu? Mbah Surip. Nah, Mbah Surip itu meninggalnya hampir berbarengan dengan W.S. Rendra kalau nggak salah ya. W.S. Rendra, Mbah Surip ketika di alam barzahnya ditanya Mbah Surip ini sama malaikat, nah diliatin, diintip sama W.S. Rendra, man robuka. Mbah Surip dengan enak tak gendong kemana-mana. Ya udah Mbah Surip insya Allah masuk surganya, amin ya. Ini ada putranya Mbah Surip nih, yang sudah menjadi anggota Banser Kabupaten Bekasi. Tepuk tangan ya. Apa kita? Oke, kita ulang. Siapa kita? Pancasila. NKRI. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua.